Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Rizky. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini Bu Rizky akan memberikan materi tema 8, subtema 4, pembelajaran 2, Raja Muda Karana. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatan dalam denah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mencerminkan kembali ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah yang tepat. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Kelima, siswa dapat menjelaskan dan memperagakan gerak dengan ketahanan dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar. Yang pertama, menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Berikut samping adalah denah yang digunakan Udin dan teman-teman dalam menunjukkan lokasi atau denah sekolah SD Nusantara. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan yang anak-anak. 1. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Kalian sebutkan ya. Yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. 4. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. 5. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan?
bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, coba kalian kerjakan pada buku tugas kalian ya. Untuk materi selanjutnya, ayo kita belajar menulis tentang perhatikan kembali bacaan yang tadi ya, tentang menjadi petugas penerima tamu. Lah, bacaan tersebut itu memiliki 4 paragraf ya anak-anak. Nah, paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Ya, coba kamu temukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, coba pikiran pokoknya yang mana, karena di situ ada 4 paragraf. Silahkan kalian cari pikiran pokok yang pertama, pikiran pokok yang kedua, paragraf kedua, ketiga, dan 4. Nah, coba kalian diskusikan atau gabungkan pikiran pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4 menjadi satu, menjadi paragraf yang urut ya. Nah, nanti apa yang kamu kerjakan jangan lupa dikerjakan pada buku tugas. Nah, temukan tulisan tersebut dan rangkai menjadi kalimat yang saling berhubungan. Jadi menjadi satu, membentuk sebuah cerita yang lengkap dari pikiran pokok pada paragraf tadi. Nah, selanjutnya pertanyaan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tulisan sila yang sesuai dengan pernyataan berikut. Di situ ada, di sini ya anak-anak, di sini ada 5 sikap pengamalan pada Pancasila. Pengamalan dalam Pancasila. Lah, sebutkan menurut kalian termasuk bunyi sila keberapa dan simbolnya apa ya. Nanti dibaca satu-satu dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Contohnya, nomor 1, berdiskusi menentukan program. Lah, berdiskusi menentukan program itu termasuk dalam sila keberapa? Apakah sila ke-1, sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nanti simbolnya apa sih yang tepat? Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga dalam Pancasila ya anak-anak. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Ya, sila ketiga berperan agar kita dapat menjaga kesatuan persatuan bangsa. Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki kewajiban menjaga nama baik Indonesia, termasuk anak-anak. Nah, anak-anak bagaimanapun harus menjaga nama baik bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dengan bekerja sama. Nah, kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Nah, jadi ketika kalian bekerja sama itu termasuk kalian pengamalan dalam sila ketiga. Tapi kerjasama dalam hal yang baik ya. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Nah, contoh kalau ketika kalian menghadapi kesulitan dalam mengerjakan, kalian mau bekerja sama boleh, tapi bukan berarti contoh-contohan ya, atau kalian mencontoh jawaban teman, jangan. Harus dengan diskusi. Ya, semoga dengan diskusi itu menemukan jawaban yang tepat. Selanjutnya, kalian mencoba gerakan atau menemukan sebuah perlombaan. Nah, di situ coba kalian praktekkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainannya adalah lompat tali. Nah, permainannya harus dilakukan secara berkelompok ya. Coba kalian ikuti tahapan permainan berikut ya. Pada gambar di sini ada beberapa tahapan dalam permainan
lompat tali. Ya, kalian bisa mengerjakan kegiatan tersebut bersama teman-teman kalian. Lah, semua permainan harus dikerjakan dengan kerjasama, apalagi dalam sebuah perlombaan. Lah, kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Nah, kalau tidak ada kerjasama pasti tidak akan menyenangkan ya anak-anak, pasti membosankan karena masih bermain sendiri. Tapi ketika bermain atau melakukan lomba dengan kerjasama yang baik, pasti hasilnya akan lebih menyenangkan. Nah, begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar, bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Jadi kita bersama dengan teman atau dengan orang lain harus bisa bekerja sama dalam membangun atau menjaga nama baik Indonesia ya anak-anak. Kalian pasti bisa. Ayo kita tetap semangat untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkembang. Oke? Nah, demikianlah materi yang dapat Bu Rizky sampaikan. Semoga informasi dan pengetahuan yang Bu Rizky sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter. Apabila dalam penyampaian materi yang Ibu Rizky sampaikan tidak berkenan atau kurang berkenan, Bu Rizky mohon maaf ya anak-anak. Nah, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.